teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau review lagi dari produknya SPL Audio. Di sini teman-teman, saya punya dua produk. Yang ini soundcard dari SPL Audio SC202D. Namanya soundcard ya, biasanya dinggo playback musik, dinggo real time analyzer, dinggo recording. Dan di sini ada mic condensernya juga. Kalau mic condensernya ini biasanya digunakan untuk real time analyzer ya. Meskipun seperti ini juga bisa digunakan untuk instrumen biasanya. Ini produknya dari SPL Audio MC8 Pro. Mungkin teman-teman sudah ada yang memiliki juga. Nah, monggo buat yang belum punya memiliki, nanti silahkan tonton video saya dulu dan mungkin menjadi referensi nanti ya bagi yang pengen beli. Yang pasti yang kita jual adalah produk original dari SPL Audio. Jadi SPL Audio kita punya berbagai macam produk seperti speaker, seperti kabel speaker, seperti soundcard, seperti mikrofon dan lain-lain. Nanti kita akan ready produk-produk dari SPL Audio. Dan di sini teman-teman, yang saya pegang sekarang adalah MC8 Pro. Ini mikrofon kondenser MC8 Pro dari produknya SPL Audio. Kita lihat ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman nanti beli, isinya dapatnya seperti ini. Jadi di sini sudah dapat buku manual. Terus untuk unitnya nanti seperti ini. Bagus sih. SPL Audio tipenya MC8 Pro. Ada serial numbernya juga ya. Keren. Lumayan ini. Terus nih di sini ada tempat buat naruh mic-nya. Karena mic-nya ini bentuknya masuk gini ya. Oh gini. Masuk agak kebalik. Ini ya. Ini soalnya mic-nya agak lain. Ora jatuh tapi bener nih. Karena ini bawaannya teman-teman ya. Jadi kalau dimasukkan gini nggak bisa, jadi masuknya gini. Nah, tapi nggak jatuh, kuat banget. Warnanya putih elegan seperti produk-produk SPL yang lain. Kebanyakan menggunakan warna yang putih. Oke, terus di sini juga ada tempat pop filter. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan real time analyzer bisa difilter, bisa enggak. Kalau saya tak buka seperti ini. Lalu spesifikasinya sekarang saya akan lihat langsung. Ini ada backpacknya juga buat nanti membawa. Nah, jadi biar gak gampang rusak seperti itu. Di sini teman-teman ada spesifikasinya ya dari SPL Audio tipe MC8 Pro. Yang pertama cara menggunakan. Nah, ini ya. Ini nanti mikrofonnya. Terus ini gagangnya tadi. Terus ini buku manual. Terus ada ini backpacknya. Cara masangnya ya pokoknya kalau ini dileboknya ya, terus ditarik seperti itu. Lalu spesifikasinya jenisnya ini mikrofon kondenser MC8 Pro. Di sini jenisnya omnidirection. Nah, omnidirectional. Jadi, nah ini ya tak baca bawahnya. Jenisnya nanti adalah kondenser, mic-nya polar pattern-nya omni, jadi bisa menangkap dari segala arah. Frekuensi responnya 15 Hz sampai dengan di 30 kHz. Wah, lumayan lebar ya frekuensinya. Karena biasanya kalau buat real time analyzer memang kita nyari frekuensi yang lebar. Output impedansinya 600 ohm, maksimum input SPL 132 dB. Lalu bisa outputnya XLR. Inputnya jenisnya Phantom 48 volt. Jadi kalau mau menyalakan harus ditekan Phantom 48 volt. Beratnya 93 gram. Jadi ini lumayan enteng. Lalu polar patternnya seperti ini, sudah dikasih tabel juga, mulai dari 200 Hz, 500 Hz, 10.000 Hz, 4 kHz, 10 kHz, 20 kHz. Ini sudah ada sampelnya, mulai dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Teman-teman bisa lihat di sini, kurang lebih respon mic-nya itu seperti itu teman-teman. Jadi bisa menangkap dari segala arah ya. Oke ya, masuk ya, karena ini buat real time analyzer biasanya. Respon frekuensinya seperti ini di bawah. Jadi ini frekuensinya mulai dari 15 sampai dengan 30 kHz. Lumayan lebar. Produk original dari SPL Audio. Nanti mau langsung saya tes ya kalau buat real time analyzer seperti apa. Lalu di sini ada produk SPL Audio yang tipe SC202D. Ini salah satu soundcard dari SPL Audio. Inputnya 2, outputnya 2, USB audio interface. Sample rate-nya 192 kHz, 24 bit 192 kHz, USB Type C. Jos. Dan ini plug and play ya, dia tidak perlu install driver.
kalau teman-teman nanti masukkan ke laptop dia langsung nge-scan dan langsung ada drivernya. Produk dari SPL Audio JOS ini modelnya seperti ini. SPL Audio sampel rate-nya 24 bit 192 kHz. Wow, mantap ini. Langsung saya buka ya. Kalau soundcardnya seperti apa produk dari SPL Audio. Soundcardnya seperti ini, warnanya putih juga. Wah, serba warna putih kalau SPL teman-teman. Biasanya nek orang-orang soundman nggak suka warna putih, gampang kotor. Tapi kalau saya suka ya, karena warnanya jadi elegan. Di sini juga ada manual booknya juga. Ini cara menggunakan dan lain-lain. Teman-teman mesti ngerti ya cara menggunakan. Nanti langsung tak contohkan saja. Terus di sini ada juga kabel Type-C USB, sudah bawaannya aman. Ada bawaannya. Oke ya, ini sudah saya keluarkan semua. Saya balikkan lagi dan saya langsung tes di laptop saya nanti. Kita langsung coba. Oke, kita pasang di sini. Nah. Oke. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita bawa ke depan dan langsung kita pasang di laptop dan langsung kita tes ya. Di belakang. Dan belakang Pak tempatnya nggih. Enggak apa-apa. Oke ya, di sini sudah saya siapkan produk-produk dari SPL Audio yang mau kita tes hari ini teman-teman. Ini soundcardnya juga sudah ready sih. Ini soundcardnya ya. Oke. SPL Audio. Di sini teman-teman, mikrofonnya saya langsung pasang. Nah, di sini sudah saya siapkan kabel XLR buat cek sound. Ini mikrofonnya saya pasang. Oh ya, untuk warna gold ya, ini untuk konektornya, jadi bagus banget. Bukan main-main ini, produk dari SPL Audio. Oke, di sini sudah saya siapkan. Ada speaker monitor dari produknya Yamaha. Ini tipenya DBR15. Untuk DBR15 teman-teman nggak perlu diragukan ya, secara respon frekuensi dan juga phase-nya mesti nyambung. Karena speaker kelas internasional ini teman-teman. Banyak yang menggunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi buat ngetes hari ini menggunakan produk dari Yamaha DBR15. Di sini langsung saya pasang inputnya di bagian sini. Lalu Type-C-nya langsung saya pasang di laptop saya. Oh, nyala. Lalu saya masih butuh kabel jumper ini teman-teman. Kabel jumpernya, nah ini. Ini saya masih butuh kabel jumper. Jadi kalau teman-teman nanti mau real time analyzer harus di jumper kayak gini. Lalu saya butuh lagi kabel buat ke speaker. Nah ini. Ini kabel output yang saya hubungkan ke DBR15 Yamaha. Jadi kalau kita meng-RTA bahasanya orang Indonesia, itu adalah mengambil sampel suara dari speaker sama dipadukan sama versi aslinya. Jadi versi aslinya dari laptop saya ini dileboknya yang gini. Ini versi aslinya ya, suara aslinya itu kayak gini. Jadi dipadukan antara asli sama versi speaker. Jadi nanti kalau berbeda berarti responnya speaker itu kayak gimana? Perbedaannya ada di sini teman-teman. Nah itu. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan aplikasi real time analyzer berarti harus menyiapkan kabel yang difungsikan sebagai suara aslinya daripada input yang kita berikan. Nah ini saya pasang di nomor 2. Soalnya yang nomor 1 ini ada input line sama mic ya, takut pencet mic nanti. Oke, saya nyalakan. Ini produk dari Yamaha DBR15, posisi sudah menyala. Ini posisinya flat ya, ini tak flat bawaan pabrik, tidak diposisikan monitor FUH ataupun diposisikan di monitor. Lokatnya juga tidak saya mainkan, jadi flat sesuai dengan bawaan pabrik. Ini saya maksimalkan volumenya. Dan mikrofonnya ini saya posisikan di tengah langsung dari Yamaha DBR15. Wes gini ya, pas ya. Oke, sekarang langsung kita lihat ya bagaimana respon frekuensi kalau kita menggunakan mikrofon produk dari Yamaha, produk dari SPL Audio dengan tipe SC mau MC 8 Pro. Nah, oke. Di sini saya siapkan ya datanya dulu teman-teman. Nah ini sudah saya ambil ya. Tadi datanya menggunakan ini tadi menggunakan mikrofon saya yang satunya teman-teman.
Ini menggunakan mikrofon saya satunya dan nanti saya akan lihat perbedaannya seperti apa ya dengan versinya si SPL Audio. Oke, saya apply. Oke ya, sudah connect ya soundcardnya. Pen tempat mikrofon nyala. Oke, sudah koneksi. Berarti soundcardnya sudah berfungsi. Sekarang kita putar untuk inputnya. Oke teman-teman, ini perpaduannya sudah kita dapatkan. Ini yang atas, ini versi mikrofon saya ya, brand lain yang biasanya saya pakai. Yang brand lain saya pakai biasanya ini. Nah ini yang warna oranye. Dan yang sekarang ini yang warna hijau, ini adalah dari SPL Audio mikrofon yang kita review hari ini. Ada perbedaan phase sedikit, ini wajar banget. Biasanya yang membedakan adalah jaraknya antara mic sama speaker. Ini ngaruh ya ke sini. Jadi kalau mic lebih dekat, lebih jauh nanti akan berpengaruh di situ. Lalu juga di sini untuk low frekuensi ada mungkin ya ini beda gain saja ya, tapi responnya sama. Ini beda gain saja. Ini menurut saya ya wis bisa dibilang mirip dan juga bisa dijadikan acuan untuk real time analyzer. Jadi meskipun produk SPL Audio ini tergolong harganya murah, harganya piro mau saya sih. Harganya saya juga sudah, nah ini harganya cuma 1.599.000 ya micnya, tapi ini sudah rekomendasi buat teman-teman. Ini perpaduannya antara mic saya sama mikrofonnya SPL, ini bisa dibilang sudah setara dan juga sudah mirip. Ini yang SPL, ini hasilnya, ini SPL tadi. Oke ya, jos ya. Jadi SPL Audio tipe MC8 Pro harganya 1.599.000, ini sudah sangat rekomendasi banget. Soundcardnya juga sudah jos. Ini soundcardnya SPL Audio SC202D harganya malah murah, 999.000, murah banget ini. Murah pol ini ya. Produk dari SPL Audio, soundcardnya murah banget, mic-nya juga bisa dibilang murah banget. Monggo buat teman-teman yang mau order silakan, mau beli mic-nya saja bisa, mau beli soundcardnya saja juga bisa. Sekian ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau mau tanya-tanya untuk produk SPL Audio, untuk soundcard SC202D, silakan nanti bisa langsung kita kirimkan ke seluruh Indonesia. Mau beli mic-nya bisa, mau beli paket bisa banget. Mas mau RTA mas, mau beli ini sama ini berarti ketemunya cuma 2.500.000, 2.600.000. 2.600.000 sudah dapat mic, sudah dapat soundcard. Jos toh. Murah. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Kalau nanti mau tanya-tanya untuk informasi harga dan lain-lain nanti silakan langsung monggo. Bisa langsung gue atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.